Banyak hari ini orang salah, Ustadz saya belum kaya, nggak wajib sedekah. Salah. Justru kau sedekahlah supaya kaya. Kan diperintahkan, sedekahlah walaupun lapang atau sempit. Sedekahlah walaupun kau miskin atau kaya, sedekah jangan tinggal. Orang kaya sedekah dengan duit. Sedekah nggak harus dengan uang. Orang berilmu sedekah ilmu. Ada ustadz di kalangan sekitar sini buat pengajian nggak usah bayar pak, sedekah. Apalagi orang yang punya tenaga sedekah tenaganya, gotong royong apa yang mau diurus. Orang yang punya jabatan bebaskan tanah yang di samping, ya, keluarkan duit tanda tangan, dah bebaskan. Ini kita mau diperluas katanya masjidnya ya. Ayo keluarkan 100, 500, 2 juta. Supaya jadi. Kalau enggak saling bahu membahu enggak jadi. Siap Bu? Saling. Ibu pun ada uang bawang 5.000 tabung. Ada sisa dari Kampung Lalang 10 simpan untuk tanah. Karena yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkanlah kekal menolongmu nanti di alam barzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, yang kita muliakan Badan Ketua BKM Masjid Babus Salam yang berhadir beserta staf dan jajarannya. Yang kami hormati orang tua kami, bapak dan ibu yang sudi hadir di rumah Allah dalam rangka siraman kolbu menjelang berbuka bertepatan 6 Ramadan 1442 Hijriah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita dapat menjalankan Ramadan ini dengan baik, sehat, sesuai syarat dan rukun. Ini semua kita lakukan atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai predikat takwa sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang menjalankan puasa Ramadan langsung mendapat gelar tertinggi dari Allah, yaitu adalah takwa. Iman, kalau kita bawa mati modal iman, yakinlah masih mendapat ajab dalam kubur. Sebab iman diperiksa di dalam kubur, amal diperiksa di akhirat. Maka ada 4 pertanyaan kubur. Yang pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu?
Nah, tolong suaranya dulu ya. Aku tak bisa ceramah kalau ribut. Ayo. Tolong dulu suaranya ya. Dah. Anak-anak, lihat badannya kemari, putar badanmu, putar. Ibu putar badannya, putar. Tengok ustaznya, tengok. Udah? Ditanya, siapa Tuhan yang kau sembah? Maka kita jawab Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hadirin, kita hanya patuh perintah Allah, perintah Rasul, maka kita sudah aman. Aman dunia akhirat. Ikut Allah saja sudah aman. Ikut Nabi aja aman. Contohnya apa Ustaz? Jilbab. Bu, jilbab perintah siapa? Kadang ada orang, Ustaz pakai jilbab panas, nggak sanggup kami. Sekarang ibu pilih, lebih tahan panas berjilbab atau panas api neraka? Pilih aja. Inilah enaknya orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu wahai manusia, kata Allah, dengan sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa arti takwa? Takwa artinya menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah? Semua rukun Islam kecuali haji hanya bagi orang yang mampu secara finansial, secara materi. Yang pertama syahadat. Syahadat ini kapan kita ikrarkan? Syahadat hanya diucapkan ketika sholat. Gak ada orang syahadat di atas kereta, ndak ada. Gak nyambung. Gak ada orang syahadat waktu duduk sama, ndak ada. Kalau tapi zikir masih masuk akal. Naik kereta zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perhatikan. Tolong, hormati yang ceramah. Kamu kan puasa. Kalau puasa itu, bagaimana orang yang puasa? Jangan membuat gugur pahalanya. Jadi saya marah, gugur pahala saya. Bagus saya nggak usah datang dong. Kalau bikin rusak amal saya, kan gitu ya. Nah, maaf ya, disiplin. Kan udah hancur kali kita ini, udah rusak kali. Udah? Semua perintah Allah, mari. Mau tidak mau harus. Ini puasa ini. Berat puasa lo, Bu. Ya, Bu ya. Di antara rukun Islam tuh, puasalah yang paling berat. Berat. Karena taruhannya nyawa, enggak makan. Berapa hari, berapa jam enggak makan? Lebih kurang 14 jam. Mana enak enggak makan? Mana enak? Apalagi yang tukang makan, pening ini datang Ramadan, pening. Ya Allah, puasa besok mati. Apalagi yang merokok, habis. Enggak bisa merokok lain, ya Allah. Ya. Mana enak enggak minum? Maka lihat makanan yang di depan kita ini. Waduh. Tengok ini, teh manis, aqua, ada es. Ini haram. Ketika kita puasa yang halal jadi bayangkan. Itu hebatnya puasa itu, Pak. Kalau babi, kalau daging ular, enggak puasa pun memang haram. Betul? Tapi hari ini yang halal bisa jadi haram. Siapa berani minum? Ayo minumlah. Masuk neraka. Bayangkan, luar biasa. Siapa yang hari ini membatalkan puasanya tanpa sebab, maka kau dapat 3 dosa. Dosanya yang pertama, dosa membatalkan puasa.
Yang kedua, tidak menghormati bulan Ramadan. Yang ketiga, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya puasa ini. Maka orang yang berpuasa wajar diberikan hadiah berupa takwa. La'allakum tattaqun. Hebat orang takwa ini. Orang yang sudah bertakwa harus mampu melakukan 3 hal. Ya, Bu? Bu. Dengarkan. Dengar. Orang yang sudah mencapai takwa, minimal dia bisa melakukan 3 hal supaya takwanya sampai ke surga. Kadang takwa ini mau juga hilang macam iman. Iman kita kadang naik, kadang turun. Takwa juga gitu. Kadang takwanya stabil, kadang hilang, kadang turun. Jadi supaya takwa kita stabil, lakukan 3 hal. Tahu Ibu apa yang 3 ini? Tahu Pak? Lakukan 3. Nanti lihat Ali Imran 133 dan ayat 134. Situ dah jelas. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Bersegeralah kamu menggapai ampunan Allah. Cepatlah kau minta ampun. Jangan tunggu lama. Yang sudah disiapkan surganya seluas langit dan bumi. Hei. Yang disiapkan surganya seluas langit dan bumi. Jadi surga itu luas. Makanya Bu, agama ini supaya berkembang saling ajak mengajak. Kalau enggak diajak, enggak berkembang agama. Itu aja yang tarawih, itu aja yang buka sama, itu aja yang tadarus. Betul? Mesti diajak. Rumahnya diketuk. Assalamualaikum, wah, ayo tarawih kita. Enggak ada telur kungku, ya pakai. Enggak ada ikan sarung, ini pakai ikan sarung. Mesti gitu. Karena luas sekali surga itu. Jangan kau kapling-kapling. Kan gak enak dalam surga sendirian. Mana enak? Gak enak di surga sendirian. Luasnya luar biasa, seluas langit dan bumi. Kita mau nanti kita yang hadir semua jumpa dalam surga. Amin. Kan enak kali kita ini. Sahur kita buka sama, nanti di surga pun kita jumpa. Bu ketua wirid. Ustaz dari mana? Dari Kampung Lalang. Sehat Bu. Enak. Di surga enggak ada ibadah. Itulah enaknya surga itu. Di dalam surga enggak ada yang tua-tua. Ibu masuk surga umur 100 dirubah jadi 17 tahun. Perawan langsung balik. Alhamdulillah kata Pak Haris. Pengalaman. Enggak boleh dalam surga yang tua-tua. Orang yang mukanya hancur, cantik balik, ganteng, tampan. Itu indahnya surga itu. Makanya berulang saya katakan, kita hidup di dunia 60 tahun aja sampai 70. Makanya jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat kita enggak lama. Paling lama kalau sholat 60 tahun aja. Potong akil balik 12. 5 berarti berapa? 48. Hanya ibadah 48 tahun, masa enggak bisa tahankan? Hanya ibadah 48 tahun, jangan gibah selama 48 tahun. Enggak sanggup ya, Bu? Berat ya? Jangan lawan laki selama 48 tahun. Jangan enggak sholat selama 48 tahun. Jangan jinah 48 tahun. Jangan selingkuh 48 tahun aja. Puasa Ramadan 48 bulan.
itu semua kita lakukan, maka masuk surga kekal abadi, khalidina fiha abada. Takkan lagi bisa balik lagi. Itulah enaknya Islam nih. Indahnya takwa. Jadi cuma 3 yang kita lakukan Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, amalkan 3. Siap? Ayo kita cek. Ali Imran 134. Orang yang bertakwa, ciri-cirinya yang pertama yang harus ia lakukan, mampu meninfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Artinya jangan pelit. Dapat bertahan nilai takwa itu sampai mati. Macam ini hari ini, siapa yang sedekah? Ada nasi kotak saya lihat. Minumannya berapa macam. Aku bingung mana yang kumakan ini, tak tahu lagi. Nasiku belum ada lagi. Ya, luar biasa. Jadi sampai mati jangan tinggalkan amalan sedekah. Banyak hari ini orang salah, Ustadz saya belum kaya, enggak wajib sedekah. Salah. Justru kau sedekahlah supaya kaya. Kan diperintahkan, sedekahlah walaupun lapang atau sempit. Sedekahlah walaupun kau miskin atau kaya, sedekah jangan tinggal. Orang kaya sedekah dengan duit. Sedekah enggak harus dengan uang. Orang berilmu sedekah ilmu. Ada ustadz di kalangan sekitar sini buat pengajian enggak usah bayar Pak, sedekah. Apalagi orang yang punya tenaga, sedekah tenaganya, gotong royong apa yang mau diurus. Orang yang punya jabatan, bebaskan tanah yang di samping, ya, keluarkan duit, tanda tangan, dah bebaskan. Ini kita mau diperluas katanya masjidnya ya. Ayo keluarkan 100, 500, 2 juta supaya jadi. Kalau enggak saling bahu membahu enggak jadi. Siap Bu? Saling. Ibu pun ada uang bawang 5.000 tabung. Ada sisa dari Kampung Lalang 10 simpan untuk tanah. Karena yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkanlah kekal menolongmu nanti di alam barzah. Jangan amin-amin aja. Aminnya kuat, tapi pelit tetap juga. Udah, insyaallah ya. Yang kedua, orang yang bertakwa sampai mati takwanya bertahan, maka kau lakukan yang kedua. Apa dia Ustaz? Wa'afina 'anin nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Berat. Ada kira-kira? Awas. Sama laki jangan enggak cakapan. Sama tetangga hati-hati. Ustadz, boleh enggak cakapan kita sama tetangga? Boleh, 3 hari batas. Lewat 3 hari cakap balik. Jangan lama-lama. Hari ini banyak manusia 5 tahun tutup pintu enggak nerima tamu lebaran. Dibantingnya pintunya enggak nerima tamu. Bayangkan. Apalagi dia cakap, walaupun dia bersujud di kakiku, dia bilang, takkan ku maafkan salahmu. Waduh. Ini nanti tak wajib disolatkan mayatnya ini. Langsung kuburkan. Pakai apa dia? Pakai pampers. Nggak usah diurus. Ini Fir'aun ini, Fir'aun. Jadi Bapak Ibu, maafkan kesalahan orang. Ditolak amal kita kalau masih ada dendam. Doa Jibril kan, kita sampaikan kemarin. Ya Allah, kata Jibril, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak memaafkan sesama muslim. Hati-hati. Sia-sia puasamu. Sia-sia tadarus, sia-sia bangun jam 3 tahajud 12 rakaat, sia-sia tarawihnya, apalagi imamnya lambat, menggerutu hati.
Imamnya lambat, hatinya, saya datang lagi, ini gara-gara ini ku mak rematiku. Aduh. Ya. Maafkan. Di dalam Islam tidak ada konteks minta maaf. Yang ada perintah memaaf. Jadi apa artinya? Walaupun orang belum minta maaf, maafkan detik itu juga. Bayangkan ya, tuan guru kita Syekh Ali Jabir tuh, waktu dia ditusuk, waktu yang menzolimi mau dimasa, langsung dia halangi. Apa dia cakap? Tolong ini dilepaskan, biarkan dia. Bahkan dia minta maaf sama pembunuh, jangan dijolimi, saya yang salah. Bayangkan murninya hatinya itu. Seandainya dia dendam, tahu orang mana pun yang bunuh, nggak tahu. Sakit kemarin dia, mati, membawa dendam di hadapan Allah. Kan itu bahayanya. Jadi ibu kalau punya salah, langsung maafkan detik itu juga. Kalau ibu dendamnya pagi, sore mati, belum minta maaf, belum memaafkan, bawa sampai kiamat. Itu masalahnya. Jadi wa'afina 'anin nas, maafkan kesalahan orang lain. Jangan dendam. Kadang banyak bu, tahun ke tahun, berpemilih kakak beradik ada yang enggak tak cakap gara-gara tanah, harta warisan, gara-gara duit. Ini yang bikin hancur silaturahmi, duit. Makanya bu, ada petuah ulama, jadikan orang lain sebagai saudaramu, jangan kau jadikan saudaramu seperti orang lain. Itulah rumus berkawan. Kita nggak ada yang satu kampung ini. Pak Haris orang Jawa, Jakarta sana, aku orang Batak. Berkawan kami, udah macam anak ayah, udah macam abang adik. Kita ini pun nggak ada yang satu kampung ini. Tapi macam sudah tarawih sama, buka sama, udah macam family. Betul? Ada masalah, langsung ditolong. Apa masalah kak? Iya, berobat aku nggak ada duit. Berapa rupanya kak? Sikitnya 75.000. Gak usah bayar kak ya. Pokoknya kakak sehat, besok kita wirid balik. Itulah kawan enak tuh. Kawan itu dilihat ketika kau datang musibah. Itulah kawan. Bukan ketika bersenang-senang. Kalau kau kaya banyak mengaku saudara, dia belum kawan itu. Boleh jadi musuh. Kapan dia dikatakan sahabat sebaik-baik sahabat? Ketika kau ditimpa musibah, dia datang, itulah sahabat yang sesungguhnya. Itulah sahabat itu. Baik, yang terakhir. Udah mau buka ini, udah oyong-oyong. Nggak bisa diminum, haram. 3 menit lagi, insyaallah ya. Nggak ada tanya jawab ya, nggak ada, nggak usah lah ya, capek. Yang ketiga, ya. Wa'afina 'anin nas, sedekah waktu lapang dan sempit. Yang ketiga, wal kaziminal ghaidz. Orang yang bertakwa mampu menahan amarah. Nah, jangan suka marah kita pak. Bukan tidak boleh marah, boleh. Kapan kau boleh marah? Agama dihina. Ahok menghina Quran, marah kita. Menghina cadar, marah. Salam dirubah, salam Pancasila, marah. Tapi kalau pribadi dihina, orang miskin, jangan marah, ngapain? Betul? Kalau pribadi dihina, orang miskin gak tahu diri, gak usah marah. Mukanya kayak monyet, enggak kayak manusia, kok bukan monyet. Macam anjing, bukan anjing, masih lurus jalannya, nggak ngerangka. Ngapain marah? Paham bu? Jadi orang bertakwa itu tahan amarah. Ini paling berat. Kadang kita kalau udah marah, waduh, hilang. Kontrolnya hilang. Piring terbang, ada batu tumbuh, ada papan hancur, kursi terbang, semua itu. Berarti gagal takwamu. Berat ya. Jadi jangan marah kita. Bagaimana Rasulullah dihina, dilempari batu, marah dia? Enggak. Diludahi, cuy, marah? Enggak. Dilapnya pakai serban.
Hari kedua, ludah lagi datang. Ludah mana ada yang enggak bau? Lagi kafir. Mana ada yang nak ludah orang kafir? Hari ketiga, ludah lagi. Perhatikan. Hari keempat, gak ada lagi hujan ludah. Tanyanya, mana waktu? Sakit ya Rasulullah. Apakah dia balas dendam? Tidak datang, nanya kabar aja. Yang meludahi udah gemetar ketakutan. Siapa datang nak? Muhammad datang ya. Gawat ini, pasti dibunuh Rasul ini. Ternyata apa yang dilakukan Nabi? Nanya kabar. Apa kabar Pak? Apa kabar Tuan? Sehat. Apa dia bilang? Maaf ya Rasul, aku meludahi mukamu tiga hari berturut-turut. Apa kau membalas? Tidak. Apa terjadi? Gara-gara akhlak Rasulullah yang mulia, masuk Islam orang yang meludahi Rasulullah. Kita cobaannya belum sebagai Rasul, belum setingkat Rasul. Ujian yang kita alami sudah kadang mundur. Baru laki masuk rumah sakit dah galau. Galau kenapa Wak? Ya Wak, laki kau lah masuk rumah sakit, bolak-balik masuk. Penyakit tak ada, uang habis. Tahan. Ya, jadi yang ketiga, tahan amarah. Jangan suka marah. Kalau makanya dalam Al-Isra ayat 7, Pak, kata Allah, in ahsantum ahsantu li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik, ingatlah kebaikan akan balik sama dirimu. Makanya Bapak Ibu jangan berhenti berbuat baik, tetap tebar kebaikan. Karena kita tidak tahu kebaikan apa yang akan menghantarkan kita ke surga. Salat, enggak kusuk pun salat kita. Lari-lari pikiran. Ya. Yang kedua, siapa yang berbuat keburukan, berbuat zalim, maka keburukan akan balik juga. Kau hina orang lain pandang sebelah mata, suatu masa anakmu pun direndahkan orang lain. Maka ada pepatah, kalau mau dihormati orang lain, hormati orang lah. Itulah itu. Jangan berburuk sangka, terus berbuat baik. Jangan berbuat yang tidak-tidak. Tetap ada masa ibu besok puasa kasih tetangga itu. Masak kolak bagi. Ada semangka kasih. Ada kurma kasih. Panggil anaknya sini. Ini kurma bawa. Nanti lebaran balikkan sepotong 2 potong baju anak yatim kasih. Itulah kebaikan. Dia pakai itu mengalir pahalanya sama kita. Oke Pak, mungkin demikian. Sudah menjelang berbuka. Selamat berbuka puasa. Puasa yang ke-6 ya. Jadi saya harapkan anak-anak kami, anak-anak ustadz yang kami sayangi karena Allah, jangan malas tarawih. Tarawihnya usahakan penuh 30 malam. Tadarusnya penuh, puasanya penuh. Yakin nanti kau di bulan Syawal pasti berubah gaya hidup. Berubah totalitas. Yang dulunya sering buka aurat, udah malu buka aurat. Insyaallah ya. Yang dulunya malas sholat, udah terbiasa. Yang dulunya pacaran, diputuskannya. Putus kita beb. Aku mau hijrah. Putus dulu ya. Bulan besok sambung lagi. Sama aja. Oke ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.